Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu, serta melakukannya dalam praktek kehidupan kami. Ajari dan mampukan kami untuk terus-menerus berjuang mengejar kekudusan lewat pertobatan, rekonsiliasi yang kami perjuangkan demi keselamatan dan kebahagiaan jiwa dan raga kami kini dan kelak ketika kami harus mengakhiri hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedangkan mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini sabda Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa anggur yang baru harus disimpan ke dalam kantong yang baru. Perumpamaan tentang kantong dan anggur adalah gambaran hati dan sabda. Konteks dari perumpamaan ini adalah pada waktu itu orang Yahudi begitu taat kepada hukum Taurat. Mereka sangat mematuhi segala aturan yang ada. Namun hukum Taurat ditaati bukan karena dorongan dari hati. Mereka melakukan peraturan yang ada dalam hukum Taurat hanya sebagai rutinitas dan kewajiban saja. Kehadiran Yesus membawa hukum yang baru. Hukum yang baru itu adalah kabar sukacita dan keselamatan. Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa hukum yang baru bisa diterima jika orang tersebut mau meninggalkan hidup lamanya. Orang tidak mungkin bisa menghidupi hukum yang baru jika masih hidup dengan cara yang lama. Keduanya haruslah sejalan antara hukum yang baru dan cara hidup yang baru. Saudara dan saudari terkasih, kita juga sering mengalami hal yang sama. Kita sering mendengarkan firman Tuhan baik itu di gereja melalui Injil, bacaan-bacaan kitab suci, ataupun ketika kita mendengarkannya melalui permenungan-permenungan lewat alat-alat media sosial yang kita miliki. Namun menjadi persoalan adalah hidup kita tidak berubah dan seperti ungkapan masuk dari kuping sebelah kanan keluar lewat kuping sebelah kiri. Artinya firman Tuhan seperti tidak berbuah apapun walaupun kita sering mendengarkan firman Tuhan. Hal ini bisa kita temui dari cara hidup kita yang terkadang
kita masih belum bisa mengontrol hati, pikiran, dan perasaan kita. Kita kerap kali masih menganggap diri paling baik, masih sering kurang bisa mengontrol perasaan kita kepada orang, sikap marah, kurang rendah hati, dan mau melayani, dan minimnya usaha kita untuk mengejar, membangun relasi dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengundang kita untuk sungguh-sungguh menerima firman dan sabda Tuhan. Tentu berjuang dan berusaha untuk dibaharui, bertransformasi, berrekonsiliasi menjadi manusia baru, bermetanoia. Hidup baru pertama-tama kita sadari bahwa kita sudah mulai meninggalkan cara hidup lama yang tidak baik, yang kurang baik. Cara hidup lama yang terlalu konservatif, yang masih berurat dan berakar dengan kebiasaan yang tidak benar dan menganggap itu benar. Hidup dengan pola pikir yang sempit, logika, nalar, hati nurani dan empati kita telah punah. Dan itu kita tinggalkan. Itulah cara hidup baru, bermetanoia, karena Yesus yang hadir, yang adalah pewahyuan perjanjian Allah, penyataan diri Allah yang baru hadir di tengah-tengah kita. Dengan cara hidup yang baru itu dan Yesus yang hadir itu akan dengan sendirinya meraja, memengaruhi seluruh total diri kita. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan pada hari ini membantu kita untuk menyadari, merasakan, menghayati dan melakukan teladan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang membawa pembaharuan bagi dunia dan bagi hati kami. Kami mohon ubahlah hati kami yang keras menjadi lembut, yang tertutup menjadi terbuka, agar kami dapat menerima anggur baru kasih dan kebenaran-Mu. Tolonglah kami untuk tidak terjebak dalam pola pikir lama yang menolak perubahan, tetapi berani menjadi murid yang siap dibentuk oleh-Mu setiap hari. Jadikanlah kami kantong baru yang layak bagi karya Roh Kudus dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang meraja kini dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.